Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskal, NIM S1S1190111. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan algoritma K-means dalam mengklasterkan data pada file depository yang ada pada aplikasi Orange. Nah, langsung saja kita buka pada aplikasi Orange. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat filenya dulu seperti ini. Lalu kita memilih file yang akan kita gunakan, yaitu di sini filenya itu zoo. Nah, di mana dalam zoo ini sudah memiliki data-data hewan seperti ada fish, kemudian ada anomali, mamalia, dan lain sebagainya. Nah, data ini nantinya kita akan mengklasterkan dengan menggunakan metode algoritma K-means. Nah, yang kedua yang kita lakukan adalah kita membuat tabelnya dulu. Nah, di dalam tabel ini yang akan menampilkan data-data tadi. Nah, seperti ini. Namun ini belum diklasterkan atau diklasifikasikan, seperti itu, lebih tepatnya seperti itu. Nah, contoh di sini tipenya ada mamalia, ada fish, kemudian ada bird, kemudian ada insect, ada invertebrata, dan lain sebagainya, dan amfibi juga. Seperti dalam tabel ini, inilah data yang bisa ditampilkan. Lalu yang ketiga adalah kita menarik garis lagi, kita menggunakan algoritma K-means tadi untuk kemudian mengklasterkan data yang ada dalam tabel tadi. Nah, seperti ini. Nah, untuk melihat kembali kepada data-data yang sudah diklaster tadi, sebelumnya kita pilih dulu berapa jumlah klaster yang akan kita mau buat. Nah, di sini itu ada 3. Kita bisa merubahnya menjadi 2, 3, 4, atau 5, tergantung kebutuhan kita, seperti itu. Nah, misalnya di sini saya rubah klasternya itu ada 4. Nah, lalu kita tampilkan datanya dalam data tabel lagi, sehingga nanti akan menampilkan klaster dari data-data yang telah ada. Nah, seperti ini. Jadi di sini sudah diklasterkan dari data tabel yang sudah kita inputkan tadi, yaitu ada C1, C2 sampai dengan C4. Seperti itu. Lalu di sini datanya sudah diklasterkan. Lalu kita mencari pembuktian lain bahwa datanya tadi itu sudah mengalami pengklasteran. Pertama itu saya menggunakan metode MDS ini. Nah, di sini kita akan melihat data yang sudah diklasterkan tadi. Nah, menurut MDS ini, tampilan data yang sudah diklasterkan tadi tuh seperti ini, gambaran grafiknya seperti ini. Di sini ada mamalia, kemudian ada reptil, fish, kemudian amfibi, lalu ada bird, ada invertebrata, insect, dan lain sebagainya. Nah, di dalam dari sini sudah ditampilkan data-data yang sudah diklasterkan. Nah, namun juga di sini bisa kita ubah-ubah sesuai yang kita inginkan. Misalnya colornya berdasarkan hairs mungkin. Nah, ini akan seperti ini tampilannya. Jadi value-nya itu ada 01. Jadi di sini tampilkan berdasarkan value-nya. Seperti itu. Lalu cara selanjutnya lagi untuk melihat klasterannya, yaitu kita bisa menggunakan scatter plot. Nah, scatter plot ini kita melihat penyebaran datanya, penyebaran dari data yang sudah di klasterkan tadi. Nah, seperti ini kelihatan
perbedaan warna. Jadi ini diklasterkan berdasarkan di mana sumbu x-nya itu berdasarkan Haier, kemudian kalau y-nya itu berdasarkan Vieters. Di sini juga kita bisa merubahnya, maka otomatis akan menampilkan data yang berubah juga di grafiknya, seperti itu. Nah, seperti ini juga tampilannya. Kalau colornya itu berdasarkan cluster, dimana sumbu y-nya itu adalah x dan sumbu x-nya adalah hair. Tergantung bagaimana kita ingin mengklasterkan data tersebut. Nah, seperti ini. Lalu cara yang ketiga juga kita bisa menggunakan misalnya box plot misalnya. Nah, di sini juga kita bisa melihat data yang sudah diklaster seperti ini. Di sini juga kita bisa atur tergantung kebutuhan kita, misalnya berdasarkan filtersnya seperti ini. Nah, tampilannya sesuai dengan apa yang kita atur, sesuai dengan cluster yang kita inginkan. Seperti ini. Jadi algoritma dari K-means tadi itu contoh pengimplementasinya kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.